Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita menyimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, kesabaran dan makna menghargai sesama. Di channel ini, kita akan bersama-sama menyelami kisah-kisah nyata yang penuh emosi, tentang perjuangan, penghinaan, kejutan tak terduga, hingga balasan yang mengandung pesan kehidupan mendalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menyaksikan, dan semoga setiap kisah hari ini bisa membuka hati kita semua. Di sebuah pagi yang sibuk, ketika orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah penuh tujuan, ada satu sosok yang tampak begitu kontras berdiri di depan gedung bank megah itu. Namanya Pak Djoko Prasetyo. Dari kejauhan, tak ada yang akan menyangka bahwa pria tua itu datang dengan maksud serius. Pakaiannya lusuh, kemeja yang warnanya sudah sulit ditebak karena bercampur debu dan usia, celananya longgar dan sedikit robek di bagian lutut, sementara sandal jepitnya tampak sudah aus dimakan waktu. Langkahnya pelan, sedikit tertatih, seolah setiap pijakan menyimpan beban hidup yang panjang. Rambutnya acak-acakan, sebagian memutih tanpa pernah tersentuh sisir dengan rapi. Wajahnya pun tampak lelah, namun sorot matanya, anehnya tetap tenang. Seolah ia tidak terganggu oleh dunia di sekitarnya yang memandangnya rendah. Beberapa orang yang lewat mulai melirik, ada yang berbisik pelan, ada yang terang-terangan menatap dengan rasa jijik. Ngapain orang kayak gitu ke bank? Terdengar suara seorang pria muda sambil tersenyum miring kepada temannya. Paling cuma mau numpang duduk di dalam, AC gratis, jawab temannya ringan, disertai tawa kecil. Pak Djoko mendengar itu. Jelas sekali ia mendengarnya. Namun tak ada perubahan di wajahnya. Ia hanya menarik napas perlahan, lalu melanjutkan langkahnya mendekati pintu masuk. Di sana berdiri seorang satpam bernama Rudi, dengan seragam rapi dan sikap tegap, yang sejak tadi sudah memperhatikan gerak-gerik Pak Djoko dengan tatapan penuh curiga. Dalam hati, Rudi sudah membuat penilaian bahkan sebelum Pak Djoko benar-benar sampai di hadapannya. Baginya, penampilan seperti itu hanya berarti satu hal, masalah. Dan pagi itu, ia tidak ingin ada gangguan yang merusak citra bank tempatnya bekerja. Pak Djoko berhenti tepat beberapa langkah dari pintu kaca besar itu. Ia sempat menatap pantulan dirinya sendiri di kaca. Sejenak, hanya sejenak, lalu kembali menunduk, seperti sudah terbiasa dengan apa yang ia lihat. Tangannya yang sedikit bergetar perlahan merapikan bagian depan bajunya, seolah ingin memastikan dirinya tetap pantas, meskipun dunia sudah lebih dulu menolaknya. Rudi akhirnya melangkah maju, menghadang jalan Pak Djoko sebelum pria tua itu sempat menyentuh gagang pintu. "Pak, mau kemana?" Tanyanya singkat, nada suaranya datar namun terasa dingin. Pak Djoko mengangkat kepala perlahan, menatap Rudi dengan mata yang tenang. "Saya mau ke dalam, nak," jawabnya pelan. Rudi mengerutkan kening, lalu melirik cepat dari atas sampai bawah, menilai tanpa menyembunyikan ekspresi. "Ke dalam? Ada keperluan apa?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang mulai mengandung keraguan bercampur meremehkan. Pak Djoko menarik napas kecil sebelum menjawab. "Saya ingin membuka rekening." Sejenak, suasana terasa hening. Lalu Rudi tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang sulit disembunyikan dari rasa tidak percaya. "Membuka rekening?" Ulangnya, seolah kalimat itu terdengar seperti lelucon. Ia bahkan sedikit memiringkan kepala, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Dari dalam bank, beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang berdiri di antrean, ada yang duduk di kursi tunggu, semuanya perlahan tertarik oleh pemandangan yang tidak biasa itu. Pak Djoko tetap berdiri di tempatnya, tidak mundur, tidak juga menunjukkan rasa tersinggung. Ia hanya menatap Rudi dengan kesabaran yang aneh, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi situasi serupa. Tangannya kembali merapikan ujung kemejanya yang kusut. "Memangnya, Bapak yakin?" kata Rudi lagi. Kali ini lebih pelan, tapi jelas terdengar merendahkan. "Di sini bukan tempat sembarangan, Pak." Angin pagi berhembus pelan, membawa debu tipis yang menempel di pakaian Pak Djoko. Namun pria tua itu tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Antara ketenangan dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penerimaan. "Saya hanya ingin masuk," katanya sederhana. Di balik pintu kaca itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka, angka-angka, transaksi, dan ambisi. Tapi di luar, di depan pintu itu, seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan dua dunia. Dunia yang dihormati karena penampilan, dan dunia yang diabaikan karena prasangka. Pak Djoko berdiri tepat di garis itu. Dan pagi itu,
Tanpa ada yang benar-benar menyadari, sesuatu yang besar sedang mulai bergerak dari langkah kecil seorang pria tua yang diremehkan hanya karena penampilannya. Suasana di depan pintu bank itu berubah menjadi sedikit tegang ketika Pak Djoko Prasetyo tetap berdiri di tempatnya. Sementara Rudi belum juga memberi jalan. Mata Rudi masih menelusuri penampilan Pak Djoko dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencari alasan yang semakin menguatkan penilaiannya sendiri. Di dalam benaknya, keputusan sudah bulat. Orang seperti ini tidak boleh masuk, bukan karena aturan tertulis, tapi karena prasangka yang terasa lebih kuat daripada logika. "Pak, saya sarankan Bapak cari tempat lain saja," ucap Rudi akhirnya, kali ini lebih tegas. Ia berdiri sedikit lebih maju, secara halus namun jelas menutup akses menuju pintu. "Di sini nasabah yang datang." "Ya, Bapak tahu sendiri." Lanjutnya, kalimatnya menggantung tapi cukup untuk dipahami maksudnya. Pak Djoko mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tetap sama, tenang, tanpa perlawanan tapi juga tanpa rasa takut. "Saya hanya ingin membuka rekening, Nak," ulangnya, suaranya pelan namun jelas. Rudi menghela napas pendek, seperti mulai kehilangan kesabaran. Ia melirik sekilas ke arah dalam, memastikan beberapa orang memang sudah mulai memperhatikan. Situasi ini baginya mulai tidak nyaman. Tapi bukan karena merasa bersalah, melainkan karena merasa terganggu. "Bapak bawa KTP? Uang setoran awal?" Tanyanya cepat, nadanya kini seperti menguji. Pak Djoko mengangguk kecil. "Ada." Jawaban itu membuat Rudi sedikit terdiam, tapi hanya sebentar. Ia kemudian tersenyum miring, senyum yang tidak sampai ke mata. "Pak, jangan bercanda," katanya sambil menggeleng pelan. "Saya kerja di sini, saya tahu siapa yang serius dan siapa yang cuman..." "Ya, begitu." Beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari situ mulai berbisik. "Kasihan sih, tapi ya gimana? Bank sekarang ketat, nggak sembarang orang bisa masuk." Bisikan-bisikan itu seperti memperkuat sikap Rudi, membuatnya merasa tindakannya benar. Pak Djoko tetap tidak bergerak. Tangannya perlahan masuk ke saku celananya yang longgar, lalu berhenti di sana, seolah mempertimbangkan sesuatu. Ia tidak langsung mengeluarkan apapun, hanya berdiri dengan posisi yang sama, menghadapi Rudi tanpa emosi. "Pak, saya bilang terakhir ya," suara Rudi kini terdengar lebih dingin. "Jangan bikin masalah. Saya cuma menjalankan tugas." Pak Djoko menatapnya beberapa detik. Ada jeda yang terasa panjang, meski sebenarnya hanya sekejap. Lalu ia menarik napas pelan. "Saya juga tidak ingin membuat masalah," jawabnya tenang. "Saya hanya ingin diperlakukan seperti orang lain." Kalimat itu seharusnya sederhana, tapi entah kenapa membuat beberapa orang yang mendengar jadi terdiam sesaat. Namun Rudi tidak goyah. Ia justru mengeraskan rahangnya, merasa posisinya sedang ditantang. "Orang lain yang Bapak maksud itu nasabah, Pak," balas Rudi cepat. Dan nasabah datang dengan kesiapan. Ia kembali melirik penampilan Pak Djoko, kali ini tanpa mencoba menyembunyikan maksudnya. Pak Djoko menunduk sebentar, lalu kembali mengangkat kepala. "Menurut kamu saya tidak siap?" Tanyanya pelan. Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat alis, lalu terkekeh kecil. "Ya, kalau dilihat dari luar jawabannya jelas, Pak." Angin kembali berhembus, membuat ujung baju Pak Djoko bergerak pelan. Ia akhirnya mengeluarkan tangannya dari saku, tapi tidak membuka apapun. Hanya menggenggam sesuatu di dalam, rapat, seperti menyimpan keputusan. Beberapa detik berlalu dalam diam yang canggung. Rudi lalu menggeser tubuhnya sedikit lebih ke tengah pintu, mempertegas bahwa tidak ada jalan masuk. "Silakan pergi, Pak," katanya tegas kali ini. "Jangan sampai saya harus memanggil petugas lain." Ancaman itu menggantung di udara. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Pak Djoko tidak marah, tidak juga membantah. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menerima kata-kata itu tanpa perlawanan. "Baiklah," ucapnya pelan. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tapi anehnya, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa meter dari pintu, menatap bangunan bank itu sekali lagi. Tatapannya tidak penuh kebencian, tidak juga kecewa berlebihan, justru lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu dalam pikirannya. Rudi memperhatikannya dengan kening berkerut. "Kenapa belum pergi juga?" gumamnya pelan. Pak Djoko kemudian berbalik perlahan. Langkahnya kembali terdengar pelan, menjauh dari pintu yang sejak awal menolaknya. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat berhenti sejenak tanpa menoleh. "Terima kasih, Nak," katanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Rudi tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan, merasa urusan sudah selesai. Pintu kembali terbuka untuk orang-orang lain. Mereka yang datang dengan pakaian rapi, dengan penampilan yang dianggap pantas.
Aktivitas kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tidak ada yang tahu bahwa penolakan sederhana di pagi itu bukanlah akhir. Justru, itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah nasib banyak orang di dalam gedung itu. Beberapa menit setelah menjauh dari pintu, Pak Djoko Prasetyo ternyata tidak benar-benar pergi. Langkahnya yang tadi terlihat menjauh perlahan berbelok ke sisi lain gedung, menuju pintu samping yang kebetulan terbuka karena beberapa nasabah keluar masuk tanpa penjagaan seketat di depan. Tanpa menarik perhatian, ia masuk begitu saja, seolah bayangan yang luput dari pengawasan. Begitu berada di dalam, suasana langsung terasa berbeda. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambut, kontras dengan panas di luar. Lantai mengilap, suara mesin antrean berdenting pelan, dan percakapan nasabah yang tertata rapi menciptakan kesan profesional. Tapi semua itu seolah tidak berlaku bagi Pak Djoko. Beberapa pasang mata langsung beralih kepadanya. Seorang ibu yang duduk di kursi tunggu tanpa sadar menggeser tasnya lebih dekat ke tubuh. Seorang pria berjas melirik sekilas, lalu mengernyit halus sebelum kembali menatap ponselnya. Tatapan-tatapan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk menyampaikan satu pesan yang sama. Ia tidak diharapkan di sana. Pak Djoko berjalan pelan menuju mesin antrean. Tangannya yang sedikit gemetar mencoba menekan tombol, hingga akhirnya keluar selembar kertas kecil. Ia menatap nomor itu sejenak, lalu mencari tempat duduk. Kursi yang ia pilih berada di pojok, sedikit terpisah, seakan tanpa sadar ia sudah menempatkan dirinya di posisi yang tidak mengganggu siapapun. Di balik meja layanan, dua pegawai wanita, Dina, seorang teller muda, dan Andini, customer service, mulai memperhatikan keberadaan Pak Djoko. Awalnya hanya sekilas, tapi lama-lama perhatian itu berubah menjadi bisikan kecil. "Din, lihat deh yang di pojok," kata Andini sambil sedikit menunduk, berusaha tidak terlalu mencolok. Dina melirik, lalu menahan senyum. "Ya ampun, seriusan itu masuk ke sini?" Balasnya pelan. Andini menutup mulutnya menahan tawa. "Satpamnya kemana sih? Kok bisa lolos begitu?" Dina mengangkat bahu ringan. "Nggak tahu, mungkin lagi lengah, tapi ya..." Ia kembali melirik ke arah Pak Djoko. "Ngapain juga dia ke bank? Mau buka rekening? Pakai apa?" Keduanya terkekeh pelan. Suara itu memang tidak keras, tapi cukup untuk terdengar samar di ruangan yang relatif tenang. Pak Djoko duduk diam. Tangannya menggenggam nomor antrean itu dengan hati-hati. Ia menatap layar pemanggil nomor di depan, seolah benar-benar fokus menunggu gilirannya. Namun di balik itu, telinganya menangkap setiap bisikan, setiap tawa kecil yang mengarah padanya. Seorang nasabah di sebelahnya sempat melirik, lalu sedikit menjauhkan posisi duduknya. Kursi di antara mereka dibiarkan kosong, seperti ada batas tak kasat mata yang tidak boleh dilanggar. Nomor antrean terus berjalan. "Nomor Asana 2, silakan ke teller 3. Suara itu menggema lembut. Dina bersiap melayani, tapi sebelum nasabah berikutnya datang, ia kembali berbisik ke Andini. "Kalau dia sampai ke sini, kamu yang handle ya," katanya setengah bercanda. "Oga," jawab Andini cepat. "Kamu aja kan teller?" Dina menggeleng tersenyum sinis. "Nanti aja kita lihat. Paling juga disuruh keluar duluan." Keduanya kembali tertawa kecil. Pak Djoko mengangkat kepalanya perlahan, menatap ke arah meja pelayanan. Pandangannya berhenti sejenak pada Dina dan Andini. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya tatapan tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menjadi bahan ejekan. Waktu berjalan, hingga akhirnya nomor di tangannya semakin mendekat. "Nomor A09, silakan ke customer service." Itu nomornya. Pak Djoko berdiri perlahan. Gerakannya hati-hati, tapi pasti. Ia melangkah menuju meja Andini, yang seketika menyadari bahwa pria tua itu benar-benar menuju ke arahnya. Ekspresi Andini berubah sejenak. Bukan kaget, tapi lebih ke rasa tidak nyaman yang bercampur enggan. Namun karena situasi mengharuskannya profesional, ia menarik napas dan memaksakan senyum tipis. "Silakan, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Ucapnya, nada suaranya terdengar formal, tapi dingin. Pak Djoko duduk perlahan di kursi depan meja itu. Ia menaruh nomor antreannya dengan rapi. "Saya ingin membuka rekening," katanya sederhana. Kalimat itu kembali terdengar. Dari meja sebelah, Dina langsung menoleh, berusaha menahan ekspresi agar tidak terlalu jelas. Namun sudut bibirnya terangkat, seperti sudah menebak arah pembicaraan ini. Andini mengangguk kecil, lalu membuka komputer di depannya. "Baik, Pak. Untuk membuka rekening, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi," katanya, masih dengan nada standar. Tapi matanya kembali melirik penampilan Pak Djoko, dari baju kusut hingga sandal usang. "Bapak membawa identitas?" tanyanya. Pak Djoko mengangguk. "Ada. Setoran awal juga ada, Pak," lanjut Andini. "Ada,
Jawab Pak Joko lagi, tetap tenang. Andini berhenti sejenak. Jari-jarinya tidak lagi mengetik. Ia menatap Pak Joko sedikit lebih lama, seolah mencoba memastikan apakah jawaban itu serius atau tidak. Lalu tanpa sadar, ia melirik ke arah Dina. Dina membalas tatapan itu dengan senyum kecil, hampir seperti memberi isyarat, ini bakal lucu. Baik, Pak, kata Andini akhirnya, tapi nadanya berubah tipis, tidak lagi sepenuhnya netral. Mungkin Bapak bisa menunjukkan dulu? Kalimat itu terdengar sopan, tapi cara mengucapkannya menyimpan keraguan yang jelas. Pak Joko tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap Andini beberapa detik. Lalu perlahan, tangannya kembali masuk ke dalam saku celananya yang longgar. Di ruangan itu, beberapa orang mulai memperhatikan lagi. Bukan karena keributan, tapi karena sesuatu yang terasa janggal. Dan tanpa mereka sadari, momen kecil yang dipenuhi bisikan, tawa, dan tatapan merendahkan itu sedang menuju titik yang akan membuat semuanya berubah. Tangan Pak Joko Prasetyo masih berada di dalam saku celananya, tidak terburu-buru, seolah ia sengaja membiarkan waktu berjalan sedikit lebih lama. Di hadapannya, Andini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran yang halus. Jari-jarinya mengetuk meja pelan. Matanya sesekali melirik ke arah Dina, yang sejak tadi memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Beberapa nasabah yang tadi sibuk dengan urusannya, mulai memperlambat gerakan, mencuri pandang ke arah meja customer service itu. Ada rasa penasaran yang tumbuh, bercampur dengan ekspektasi yang entah kenapa terasa meremehkan. Silakan Pak, ujar Andini lagi, kali ini sedikit menekan. Kalau memang ada, bisa langsung ditunjukkan saja supaya prosesnya cepat. Pak Joko mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Ia kemudian mengeluarkan sebuah dompet tua dari sakunya. Dompet kulit yang sudah pudar warnanya, dengan sudut-sudut yang tampak aus. Dari tampilannya saja, sudah cukup bagi sebagian orang untuk kembali menguatkan prasangka mereka. Dina yang melihat dari samping langsung menyunggingkan senyum tipis. Ia sedikit mendekatkan tubuhnya ke arah meja Andini, pura-pura merapikan sesuatu, padahal jelas ingin melihat lebih jelas. Wah, dompetnya aja udah kayak gitu, bisik Dina pelan. Cukup untuk didengar Andini. Andini menahan senyum, lalu kembali menatap Pak Joko. Baik Pak, silakan dibuka. Pak Joko membuka dompet itu dengan hati-hati. Gerakannya tidak tergesa, justru sangat rapi, seolah setiap lipatan memiliki arti. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas terlebih dahulu dan meletakkannya di atas meja. Andini melirik sekilas, lalu mengambilnya. Namun sebelum ia sempat membaca dengan saksama, matanya kembali tertarik ke dompet itu. Setoran awalnya berapa, Pak? Tanyanya. Kali ini langsung ke inti. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia justru kembali memasukkan tangannya ke dalam dompet, lalu berhenti sejenak. Jeda itu membuat suasana semakin terasa aneh, hening, tapi penuh dugaan. Apa ya? Cukup atau tidak? Gumam Dina pelan, setengah bercanda. Pak Joko akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap Andini dengan sorot mata yang sama seperti sejak awal. Tenang, dalam, dan sulit ditebak. Saya ingin membuka rekening dengan setoran awal yang besar, ucapnya perlahan. Andini mengangguk tipis, meski dalam hatinya mulai muncul rasa skeptis yang semakin kuat. Baik Pak, maksudnya berapa ya supaya saya bisa bantu jelaskan jenis rekening yang sesuai? Beberapa detik hening, lalu Pak Joko menjawab dengan nada yang tetap datar, tanpa dramatisasi. 5 miliar. Seolah waktu berhenti sejenak. Andini tidak langsung bereaksi. Kata-kata itu seperti masuk ke telinganya, tapi butuh waktu untuk benar-benar dipahami. Ia berkedip sekali, lalu 2 kali, memastikan ia tidak salah dengar. Maaf Pak, berapa? Tanyanya pelan, kali ini bukan karena sopan, tapi karena ragu. Pak Joko mengulang dengan suara yang sama tenangnya. 5 miliar. Dari meja sebelah, Dina yang tadinya setengah mendengarkan langsung menoleh penuh. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi tidak percaya, lalu perlahan menjadi tawa yang tertahan. 5 miliar? Ulang Dina, kali ini dengan nada yang jelas terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Beberapa nasabah lain mulai saling pandang. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum miring. Ada juga yang langsung menggeleng kecil, seolah sudah mengambil kesimpulan. Andini meletakkan kartu identitas itu kembali ke meja dengan gerakan pelan. Ia menatap Pak Joko kali ini lebih lama dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar menilai penampilan, tapi benar-benar mencoba memahami apakah pria di depannya ini serius atau hanya sedang mempermainkan situasi. Pak,
Suaranya berubah, lebih rendah, lebih hati-hati, tapi juga lebih dingin. Untuk membuka rekening dengan nominal seperti itu, biasanya ada prosedur khusus. Pak Joko mengangguk. Saya siap mengikuti prosedurnya. Jawaban itu justru membuat Dina terkekeh pelan. Ia menutup mulutnya, tapi bahunya sedikit bergetar menahan tawa. Serius banget. Bisiknya Andini menarik napas pendek. Ia mencoba tetap profesional, tapi jelas ada nada yang mulai berubah. Bapak membawa uangnya sekarang? Tanyanya langsung. Pak Joko menatapnya sebentar, lalu menjawab singkat, ada. Satu kata itu jatuh seperti batu di tengah ruangan yang tenang. Andini tidak langsung membalas. Jari-jarinya kini benar-benar berhenti bergerak. Ia melirik ke arah Dina lagi. Kali ini dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Antara bingung, tidak percaya dan sedikit jengkel. Pak, mohon maaf, katanya akhirnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kami di sini melayani dengan serius. Jadi kami harap nasabah juga menyampaikan dengan serius. Kalimat itu terdengar sopan di permukaan, tapi maknanya jelas. Ia meragukan. Pak Joko tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk kecil. Saya tidak bercanda. Dina kini tidak lagi berusaha menahan ekspresi. Ia bersandar sedikit di kursinya, menatap Pak Joko dengan senyum yang terang-terangan meremehkan. Pak, 5 miliar itu bukan angka kecil. Katanya suaranya cukup keras untuk didengar orang lain. Bahkan orang yang datang pakai jas pun belum tentu bawa segitu. Beberapa orang di sekitar mulai tersenyum. Suasana berubah menjadi semacam tontonan kecil yang tidak resmi. Pak Joko tetap diam sejenak. Tangannya kembali menyentuh dompet tua itu, lalu perlahan menutupnya kembali. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah tidak terpengaruh oleh reaksi di sekitarnya. Ia kemudian mengangkat pandangan, menatap Andini dan Dina secara bergantian. Jadi, apakah saya boleh melanjutkan prosesnya? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang membuat udara di ruangan terasa sedikit lebih berat. Andini tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, keraguan kecil mulai muncul. Bukan tentang Pak Joko, tapi tentang kemungkinan bahwa mereka sedang meremehkan orang yang salah. Ruangan itu belum benar-benar kembali seperti semula. Setelah angka 5 miliar meluncur dari mulut Pak Joko Prasetyo, suasana yang tadinya hanya dipenuhi bisikan kini berubah menjadi perhatian yang lebih nyata. Beberapa nasabah bahkan terang-terangan menoleh, tidak lagi sekadar mencuri pandang. Namun di tengah semua itu, satu hal yang paling mencolok justru bukan ucapannya, melainkan sikapnya. Pak Joko tetap duduk dengan tenang. Tidak ada gelisah, tidak ada upaya membela diri berlebihan. Bahkan setelah Dina tertawa kecil dan Andini mulai meragukan keseriusannya, ekspresi wajahnya tidak berubah. Ia hanya duduk tegak, kedua tangannya kini terlipat santai di atas meja, seolah ia adalah nasabah biasa yang sedang menunggu proses administratif. Bukan seseorang yang sedang diragukan di depan banyak orang. Justru ketenangan itulah yang mulai terasa aneh. Andini memperhatikan lebih saksama. Biasanya, orang yang diremehkan akan bereaksi, entah tersinggung, marah, atau setidaknya mencoba meyakinkan dengan nada terburu-buru. Tapi Pak Joko tidak melakukan itu semua. Intas meninggikan suara, dan juga menunjukkan rasa tertekan. Ia hanya diam dengan yakin. Pak, Andini akhirnya membuka suara lagi, mencoba menjaga kendali situasi. Kalau memang ingin melanjutkan, kami perlu verifikasi data dulu. Pak Joko mengangguk kecil. Silakan. Jawabannya singkat, tanpa tambahan apapun. Dina yang masih berdiri di meja sebelah kini menyilangkan tangan di dada, memperhatikan dengan tatapan yang mulai berubah. Tawa kecilnya memang masih ada, tapi tidak lagi semantap sebelumnya. Ada sedikit keraguan yang mulai menyelinap, meski ia belum mau mengakuinya. Percaya diri banget ya, gumam Dina pelan. Pak Joko mendengar itu. Ia melirik sekilas ke arah Dina, lalu kembali menatap Andini. Tidak ada reaksi lain, seolah komentar itu tidak cukup penting untuk ditanggapi. Andini mulai mengetik sesuatu di komputernya. Suara ketikan keyboard terdengar jelas di tengah ruangan yang kini agak hening. Namun di sela-sela itu, matanya beberapa kali kembali terangkat, mengamati Pak Joko secara diam-diam. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bukan soal pakaian, itu sudah jelas. Tapi lebih pada cara pria itu membawa dirinya. Cara ia duduk, cara ia berbicara, bahkan cara ia menatap, semuanya tidak mencerminkan seseorang yang kebingungan atau tidak tahu apa-apa tentang dunia perbankan. Bapak pernah punya rekening sebelumnya? Tanya Andini, mencoba menggali. Pernah, jawab Pak Joko. Di bank mana, Pak? Lanjutnya, Pak Joko menyebutkan nama bank lain dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Jawaban itu terdengar begitu lancar,
seolah ia memang terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dina kini tidak lagi tersenyum. Ia sedikit mendekat, pura-pura merapikan berkas di meja Andini, tapi sebenarnya ingin mendengar lebih jelas. "Sudah lama, Pak?" tanya Andini lagi. Pak Joko mengangguk. "Cukup lama." Jawaban-jawaban itu sederhana, tapi justru itulah yang membuat suasana semakin janggal. Tidak ada cerita berlebihan, tidak ada usaha untuk terlihat meyakinkan. Justru karena terlalu tenang, semuanya terasa tidak biasa. Pak Joko kemudian perlahan menggeser posisi tangannya. Dari balik dompet tuanya, ia mengeluarkan sebuah pulpen kecil dan secarik kertas yang tampak sudah agak kusut. Ia mulai menulis sesuatu. Gerakannya pelan tapi pasti. Andini sempat berhenti mengetik, memperhatikan. "Bapak sedang apa?" tanyanya. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan tulisannya terlebih dahulu, lalu mengangkat kertas itu sedikit, meniupnya pelan seperti memastikan tinta tidak luntur. "Tidak apa-apa," katanya kemudian. "Hanya mencatat." "Mencatat apa, Pak?" tanya Dina cepat. Kini nada suaranya tidak lagi sepenuhnya santai. Pak Joko menatap mereka berdua bergantian. Untuk pertama kalinya, ada sedikit perubahan di ekspresinya. Bukan marah, tapi lebih ke arah ketegasan yang halus. "Hal-hal yang saya lihat," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Andini dan Dina saling pandang sekilas. Tidak ada yang langsung bicara. Ada jeda kecil yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sekitar mereka, beberapa nasabah mulai kembali ke aktivitas masing-masing, tapi sebagian masih memperhatikan dengan diam-diam. Seolah mereka juga merasakan bahwa situasi ini tidak lagi sekadar tentang seorang pria tua yang ingin membuka rekening. Andini kembali menatap layar komputernya, mencoba fokus. Tapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya di sana. Ada pertanyaan yang mulai muncul. Bukan tentang uang 5 miliar itu, tapi tentang siapa sebenarnya pria di hadapannya ini. Sementara itu, Pak Joko kembali duduk seperti semula. Tenang, tidak tergesa, tidak terpengaruh. Dan justru karena ia tidak melakukan apa-apa, suasana di sekitarnya perlahan berubah. Dari yang awalnya meremehkan, menjadi mulai merasa tidak nyaman. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara belum juga reda. Andini masih berpura-pura fokus pada layar komputernya, meski pikirannya terus kembali pada sosok di hadapannya. Dina pun tidak lagi banyak bicara. Ia berdiri dengan sikap yang kini jauh lebih hati-hati, sesekali melirik ke arah Pak Joko Prasetyo yang tetap duduk tenang tanpa perubahan ekspresi. Suasana yang tadinya terasa seperti bahan tontonan kini perlahan berubah menjadi canggung. Tiba-tiba, pintu utama bank terbuka. Bukan sekadar terbuka seperti biasa, tapi diiringi dengan langkah cepat beberapa orang yang langsung menarik perhatian. Seorang pria berpenampilan sangat rapi masuk dengan setelan jas gelap yang presisi, sepatu mengilap, dan aura wibawa yang sulit diabaikan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya seolah membawa otoritas. Dialah Arman Wijaya. Beberapa pegawai yang melihatnya langsung berubah sikap. Seorang staf buru-buru merapikan posisi duduknya. Teller lain yang sedang berbicara dengan nasabah langsung menegakkan punggung. Bahkan Rudy, yang kini sudah kembali ke dalam ruangan, refleks berdiri lebih tegap dari sebelumnya. "Selamat pagi, Pak Arman," sapa salah satu pegawai dengan suara yang lebih sopan dari biasanya. Arman hanya mengangguk singkat, tidak banyak bicara. Tatapannya langsung menyapu ruangan, seperti mencari sesuatu atau seseorang. Langkahnya tidak berhenti di meja resepsionis. Ia terus berjalan ke dalam, melewati beberapa meja layanan tanpa memperhatikan siapapun yang mencoba menyapanya. Sikapnya jelas, ia datang bukan untuk kunjungan biasa. Andini yang melihat dari kejauhan langsung merasakan perubahan di dadanya. "Itu, Pak Arman?" bisiknya pelan. Dina menoleh cepat. "Manajer wilayah itu?" Jawabnya, suaranya mulai tegang. Arman terus melangkah, hingga akhirnya langkahnya melambat. Tatapannya berhenti, tepat ke arah kursi di mana Pak Joko duduk. Sejenak, waktu seperti berhenti lagi. Bukan karena kata-kata, tapi karena arah perhatian yang tiba-tiba berubah total. Tanpa ragu, Arman mengubah arah langkahnya. Ia berjalan lurus menuju Pak Joko, melewati meja Andini, tanpa sedikit pun melirik ke arah pegawai yang sejak tadi melayani dengan setengah hati itu. Andini refleks berdiri. Dina ikut menegakkan tubuhnya. Keduanya saling pandang cepat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi jelas merasa situasi ini tidak biasa. Arman berhenti tepat di depan Pak Joko. Semua mata kini tertuju ke sana. Pak Joko yang sejak tadi duduk tenang perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan Arman, dan untuk pertama kalinya ada perubahan halus di ekspresinya. Bukan kaget, bukan juga bingung, tapi seperti seseorang yang memang sudah menunggu momen ini. Lalu sesuatu terjadi yang benar-benar di luar dugaan. Arman, pria dengan jabatan tinggi itu, sedikit menundukkan kepala.
"Selamat pagi, Pak," ucapnya dengan suara hormat. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Andini membeku. Dina tidak bergerak. Rudi yang berdiri di kejauhan langsung menatap dengan mata melebar. Pak Joko tersenyum tipis. "Pagi, Man," jawabnya santai, seolah berbicara dengan seseorang yang sudah sangat ia kenal. Sapaan itu terasa begitu akrab, terlalu akrab untuk hubungan biasa antara nasabah dan manajer wilayah. Arman kemudian melirik sekilas ke arah meja Andini, lalu kembali menatap Pak Joko. Ekspresinya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang kini mulai terlihat jelas. "Maaf, Pak, apakah ada kendala selama di sini?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya langsung terasa ke seluruh ruangan. Andini menelan ludah. Tangannya yang tadi berada di atas meja kini terasa dingin. Dina perlahan menurunkan lengannya yang sejak tadi terlipat. Wajahnya kehilangan warna percaya diri yang sebelumnya begitu jelas. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke arah Andini dan Dina terlebih dahulu. Tatapannya tidak tajam, tidak juga penuh amarah. Justru tetap tenang, namun kini terasa jauh lebih dalam. "Ada sedikit," jawabnya akhirnya. Hanya 3 kata, namun cukup untuk membuat jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Arman mengangguk pelan, seolah sudah cukup memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Ia kemudian berdiri lebih tegak. Auranya berubah, dari sekadar hormat menjadi tegas. "Baik, Pak, saya akan tangani langsung," katanya. Kalimat itu jatuh seperti keputusan. Dan di detik itu juga semua yang sejak tadi terasa samar, mulai menunjukkan arah yang jelas. Bahwa pria tua dengan pakaian lusuh itu bukanlah orang biasa. Dan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya, kemungkinan besar akan membawa konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Suasana di dalam bank itu berubah drastis, seolah udara yang tadi dingin kini terasa menekan dada. Tidak ada lagi bisikan ringan atau tawa kecil. Semua orang diam, memperhatikan dengan penuh tanda tanya. Tatapan mereka berpindah dari Pak Joko Prasetyo ke Arman Wijaya, mencoba memahami hubungan yang barusan terlihat. Tidak biasa. Andini masih berdiri di samping mejanya, tubuhnya terasa kaku. Dina di sebelahnya bahkan tidak berani lagi berkomentar. Sementara itu, Rudi yang berada agak jauh kini mulai melangkah mendekat perlahan, wajahnya menunjukkan kebingungan yang mulai berubah menjadi kekhawatiran. Arman berdiri tegak di samping Pak Joko, lalu menoleh ke arah seluruh ruangan. Sorot matanya kini tidak lagi sekadar mencari, tapi menilai. Satu persatu wajah pegawai seperti diperhatikan, termasuk Andini, Dina, dan Rudi. "Bisa kita ke ruang saya, Pak?" tanya Arman dengan nada hormat. Pak Joko menggeleng pelan. "Tidak perlu," jawabnya tenang. "Di sini saja." Jawaban itu membuat Arman langsung mengangguk tanpa membantah. Sikapnya jelas, ia mengikuti keinginan Pak Joko. Hal kecil itu saja sudah cukup membuat beberapa pegawai saling pandang dengan wajah pucat. Arman kemudian menarik napas pendek. Seolah mempersiapkan sesuatu, ia menoleh ke arah Andini dan Dina yang berdiri tidak jauh dari situ. "Kalian yang melayani Bapak ini?" tanyanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nadanya tegas. Andini tercekat sejenak sebelum menjawab, "Iya, Pak." Dina ikut mengangguk kecil, meski jelas terlihat ragu. Arman tidak langsung merespons. Ia hanya mengangguk tipis, lalu kembali menatap Pak Joko dengan sikap hormat yang kontras dengan perlakuan sebelumnya yang diterima pria tua itu. Beberapa detik hening. Lalu, dengan suara yang cukup jelas untuk didengar semua orang di ruangan itu, Arman akhirnya berbicara. "Perlu saya sampaikan," ucapnya perlahan. "Bapak Joko Prasetyo adalah salah satu pemegang saham utama di bank ini." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Tidak ada yang langsung bereaksi, karena otak mereka seperti butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja didengar. Dina mengerjap cepat. "Pemegang saham?" bisiknya hampir tanpa suara. Andini langsung menoleh ke arah Pak Joko, matanya melebar. Semua potongan kejadian tadi, ketenangan, cara bicara, sikap tidak terburu-buru, seketika terasa masuk akal. Dan sekaligus menampar. Rudi yang berdiri beberapa langkah dari mereka langsung merasa lututnya melemah. Ingatannya kembali ke momen di pintu tadi. Tatapan sinis, penolakan, bahkan ancaman halus yang sempat ia ucapkan. Sementara itu, beberapa nasabah mulai saling berbisik lagi. Tapi kali ini bukan dengan nada meremehkan, melainkan terkejut. "Serius itu? Pantes saja." "Ya ampun." Arman belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada yang sama tegasnya. Beliau juga bagian dari Dewan Pengawas yang secara berkala melakukan evaluasi langsung terhadap pelayanan di cabang-cabang. Kalimat kedua itu lebih berat dari yang pertama. Jika sebelumnya hanya soal status, kini jelas bahwa kehadiran Pak Joko di sana bukan kebetulan.
Ia datang dengan tujuan. Ia datang untuk melihat, dan semua yang terjadi sejak pagi telah terlihat. Andini langsung menunduk. Tangannya gemetar. Napasnya terasa tidak teratur. Semua kata-kata yang tadi ia ucapkan kini berputar kembali di kepalanya. Terasa jauh lebih kasar daripada yang ia sadari saat mengatakannya. Dina mundur satu langkah kecil, wajahnya pucat. Senyum sinis yang tadi begitu mudah muncul kini hilang tanpa sisa. Ia bahkan tidak berani lagi menatap ke arah Pak Joko. Rudi perlahan menurunkan pandangannya ke lantai. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia benar-benar merasa bersalah. Nen takut. Di tengah semua itu Pak Joko tetap duduk dengan tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada juga amarah yang diluapkan. Ia hanya memperhatikan satu persatu wajah di hadapannya. Wajah-wajah yang tadi memandangnya rendah, kini berubah penuh penyesalan. Apa yang saya lihat hari ini? Om, kata Pak Joko akhirnya, suaranya tetap pelan namun kini terasa jauh lebih berat. Cukup jelas. Tidak ada yang berani menyela. Arman berdiri di sampingnya, diam, menunggu. Pak Joko melanjutkan, cara kalian menilai seseorang ternyata masih dari luar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cermin yang dipaksa menghadap langsung ke mereka. Andini tidak kuat lagi menahan. Maaf, Pak. Ucapnya lirih, suaranya bergetar. Dina ikut menunduk. Kami tidak tahu, Pak. Pak Joko menggeleng pelan. Justru itu masalahnya, jawabnya tenang. Kalian tidak tahu, tapi sudah memutuskan. Ruangan kembali hening, tidak ada lagi yang bisa dibantah. Karena fakta sudah terungkap, dan bersama dengan itu, semua yang tadinya dianggap sepele, kini berubah menjadi sesuatu yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Setelah pengakuan itu menggantung di udara, suasana di dalam bank benar-benar berubah menjadi sunyi yang menekan. Tidak ada lagi suara keyboard, tidak ada lagi percakapan ringan. Bahkan suara langkah kaki pun terasa tertahan, seolah semua orang takut membuat kesalahan sekecil apapun. Andini masih berdiri di samping mejanya dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam erat, berusaha menahan gemetar yang semakin terasa jelas. Napasnya tidak teratur. Kata-kata yang tadi ia ucapkan kini seperti berulang tanpa henti di kepalanya. Berubah menjadi penyesalan yang datang terlalu cepat. Dan terlalu dalam. Kenapa aku ngomong begitu tadi? Batinnya berbisik, suaranya sendiri terasa menyudutkan. Di sebelahnya, Dina tidak jauh berbeda. Ia yang sebelumnya paling mudah tersenyum sinis, kini justru terlihat paling pucat. Bibirnya kering, matanya tidak berani lagi mengangkat. Sesekali ia melirik sekilas ke arah Pak Joko Prasetyo, tapi langsung menunduk kembali, seolah tatapan sekecil apapun bisa membuatnya semakin terpojok. Sementara itu, Rudi yang berdiri beberapa langkah dari mereka mulai merasakan keringat dingin di pelipisnya. Padahal ruangan itu dingin oleh pendingin udara. Ingatannya kembali jelas ke momen di depan pintu. Cara ia menghadang, nada suaranya yang merendahkan, bahkan ancaman halus yang sempat ia lontarkan. Silakan pergi, Pak. Jangan sampai saya panggil petugas lain. Kalimat itu kini terdengar jauh lebih kasar daripada saat ia mengucapkannya. Rudi menelan ludah. Tangannya yang tadi tegap kini perlahan turun ke samping. Kehilangan kepercayaan diri yang biasanya ia miliki. Untuk pertama kalinya Kabayisa tidak tahu saya harus bersikap bagaimana. Di tengah tekanan itu, beberapa pegawai lain mulai saling pandang. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya diam dengan wajah tegang. Situasi ini tidak lagi terasa seperti masalah satu atau dua orang, tapi seperti sesuatu yang bisa berdampak lebih luas. Arman Wijaya masih berdiri di samping Pak Joko, wajahnya serius. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana semakin berat. Sesekali ia melirik ke arah pegawai-pegawai yang terlibat, mencatat dalam diam. Pak Joko sendiri tetap duduk seperti sebelumnya. Tenang, tidak ada perubahan sikap. Justru ketenangan itu yang membuat semua orang semakin gelisah. Akhirnya Andini tidak sanggup menahan lagi. Ia melangkah sedikit maju, suaranya bergetar saat berbicara. Maafkan saya, Pak, ucapnya lirih. Saya tidak bermaksud merendahkan. Pak Joko menatapnya, tanpa ekspresi yang jelas. Dina ikut menyusul, suaranya bahkan lebih pelan. Kami benar-benar tidak tahu siapa Bapak. Kami hanya... Ia terhenti, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya sendiri. Pak Joko sedikit menggeleng. Kalian sudah mengatakannya tadi, jawabnya tenang. Kalian tidak tahu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Rudi akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Langkahnya tidak lagi tegap seperti sebelumnya. Ia berhenti beberapa meter dari Pak Joko, lalu menundukkan kepala. Maaf, Pak, katanya pelan. Saya salah. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan.
hanya pengakuan yang terlambat. Beberapa detik berlalu dalam diam yang panjang. Di sudut ruangan, seorang nasabah berbisik pada temannya. Kasihan juga ya, tapi ya salah mereka sendiri. Bisikan itu tidak keras, tapi cukup untuk menambah tekanan yang sudah ada. Andini kini hampir tidak berani bernapas lega. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang akan jatuh. Keputusan yang belum diucapkan, tapi sudah terasa mendekat. Dina menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi yang muncul justru potongan-potongan kejadian tadi. Tawa kecilnya, bisikan meremehkan, cara ia memandang Pak Joko dari atas ke bawah. Semuanya kini terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa ditarik kembali. Rudi mengepalkan tangannya pelan. Ia tahu, satu permintaan maaf tidak akan cukup menghapus apa yang sudah terjadi. Pak Joko akhirnya berdiri. Gerakannya pelan tapi langsung menarik perhatian semua orang. Seketika ruangan menjadi benar-benar hening. Ia menatap satu persatu pegawai yang berdiri di hadapannya. Tidak lama nih, tapi cukup untuk membuat mereka semakin menunduk. Penyesalan, katanya perlahan. Selalu datang setelah semuanya terjadi. Tidak ada yang berani menyela. Pak Joko melanjutkan. Suaranya tetap tenang, namun kini terasa lebih tegas. Kalau saya orang biasa, mungkin kalian tidak akan berdiri seperti ini sekarang. Kalimat itu seperti menampar tanpa suara. Andini menunduk lebih dalam. Dina menggigit bibirnya, menahan rasa sesak di dada. Rudi memejamkan mata sesaat, menerima kenyataan yang tidak bisa dihindari. Karena mereka tahu, itu benar. Pak Joko kemudian melirik ke arah Arman. Tidak ada kata-kata tambahan, hanya satu tatapan. Namun tatapan itu cukup. Arman langsung mengangguk kecil, seolah memahami maksud yang tidak perlu dijelaskan lagi. Dan di detik itu rasa panik yang sejak tadi mulai tumbuh, berubah menjadi ketakutan yang nyata. Bukan lagi tentang apa yang sudah terjadi, tapi tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Semua mata tertuju pada Pak Joko Prasetyo yang kini berdiri di tengah ruangan. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Bahkan suara napas pun terasa seperti harus ditahan. Di sampingnya, Arman Wijaya sudah bersiap, sikapnya tegap, menunggu keputusan yang jelas-jelas akan menentukan sesuatu yang besar. Pak Joko tidak langsung bicara. Ia memandang sekeliling, memperhatikan satu persatu wajah yang tadi meremehkannya, Andini yang kini menunduk dengan mata berkaca-kaca, Dina yang kehilangan seluruh kepercayaan dirinya, dan Rudi yang berdiri kaku dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa detik itu terasa panjang. Lalu akhirnya Pak Joko menarik napas pelan. Tidak ada yang salah dengan tidak mengenal saya, ucapnya tenang. Yang salah adalah cara kalian memperlakukan orang yang tidak kalian kenal. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Tapi justru karena itulah terasa lebih dalam. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Pak Joko melangkah pelan, mendekati meja tempat Andini berdiri. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Andini semakin gemetar. Di tempat seperti ini, lanjutnya, kepercayaan adalah hal utama. Dan kepercayaan itu dimulai dari sikap. Andini menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Maafkan saya, Pak, bisiknya. Pak Joko menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke Dina. Tawa kecil, bisikan, mungkin menurut kalian sepele, katanya. Tapi bagi orang lain, itu bisa jadi luka yang diingat seumur hidup. Dina menutup mulutnya, tangisnya pecah pelan. Ia tidak lagi mencoba menyangkal. Pak Joko kemudian berbalik sedikit ke arah Rudi. Dan kamu, katanya, suaranya tetap datar. Pintu itu bukan untuk menilai siapa yang layak masuk, tapi untuk memastikan semua orang diperlakukan dengan aman dan hormat. Rudi langsung menunduk dalam-dalam. Saya salah, Pak. Suaranya serak. Hening kembali menyelimuti ruangan. Pak Joko lalu kembali berdiri tegak di tengah, sejajar dengan Arman. Ia tidak lagi melihat satu orang saja, tapi seluruh ruangan, seolah pesannya ditujukan untuk semua yang ada di sana. Saya datang hari ini bukan untuk mencari kesalahan, katanya. Saya datang untuk melihat, apakah tempat ini masih punya hati. Kalimat itu membuat beberapa orang di sudut ruangan ikut tertunduk. Pak Joko melanjutkan, kini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Tapi yang saya lihat adalah penilaian berdasarkan penampilan, kesombongan kecil yang dibiarkan. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Arman sedikit menggeser posisinya, siap menerima keputusan. Pak Joko menoleh padanya. Mulai besok, ucapnya jelas, semua pegawai yang terlibat langsung hari ini tidak perlu lagi bekerja di sini. Kalimat itu singkat, tapi dampaknya langsung terasa seperti gelombang yang menghantam. Andini terdiam, tubuhnya melemas. Dina menutup wajahnya, tangisnya semakin jelas.
Rudy mundur satu langkah kecil, seolah kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang berani memprotes, karena mereka tahu keputusan itu bukan emosi sesaat, itu konsekuensi. Arman mengangguk tegas. Baik, Pak, akan saya tindak lanjuti. Pak Joko tidak menambahkan apapun. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap ruangan untuk terakhir kalinya. Namun anehnya tidak ada kesan puas di wajahnya. Yang ada justru ketenangan dan sedikit kelelahan. Seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal serupa dalam hidupnya. Ia kemudian melangkah menuju pintu keluar. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Saat melewati Andini, Dina, dan Rudy, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, hormati orang lain, bahkan saat mereka tidak punya apa-apa. Beberapa detik hening, lalu ia melanjutkan langkahnya. Pintu terbuka. Cahaya dari luar masuk, menyinari siluet tubuhnya yang sederhana. Pakaian lusuh, sandal usang, penampilan yang tadi menjadi bahan ejekan, kini justru terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalam ruangan, tidak ada yang bergerak, semua diam. Bukan karena takut semata, tapi karena mereka baru saja belajar dengan cara yang paling keras, bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat di luar, dan bahwa satu sikap kecil bisa mengubah seluruh jalan hidup